Banyak isu terkait kapan diresmikannya jembatan Pandan Simo ini, sehingga kadang bikin heboh dan kadang bikin penasaran. Namun masyarakat tetap sabar dan bahkan memanfaatkan fasilitas jembatan Pandan Simo yang ada di sekitar jembatan Pandan Simo di sisi Kulon Progo ini, sehingga muncul istilah roh jali dan roh jahat. Apa itu? Mari kita simak video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Jangan di skip ya. Jumpa lagi dengan Om Bun Channel. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Nah Sobat OBC, sekarang saya ada di jembatan Pandan Simo, ini di jalan pendekat ya. Ini pas hari Minggu. Ini biasanya rame ini hari Minggu, tapi ini karena mungkin masih terlalu pagi ya, jadi agak sepi ini di sisi timur. Coba nanti saya lihat di sisi barat seperti apa ya. Mudah-mudahan rame. Kalau saya lihat dari sini nampaknya ramai di sisi barat tuh, banyak penjual-penjual ya itu. Oke, tapi saya akan ke timur dulu. Wah, itu ada yang pakai baju lorek-lorek. Oke, saya akan ke timur. Mbak, dari mana Mbak? Dari Bumirjo. Murjane ngendi? Sempu. Oh, Sempu. Oke, monggo. Ini ada papan rambu-rambu petunjuk lalu lintas ya. Kalau ke selatan Pantai Trisik, kalau lurus pantai bukan pantai, itu nggak ada pantainya tuh, Samas ya. Nggak tahu lah. Oke, saya akan berjalan ke timur pelan-pelan. Ini hampir semua anak-anak muda pegang HP ya, lewat sini sambil selfie ini. Pak. Nah Sobat OBC, jadi berulang kali saya sampaikan bahwa jembatan Pandan Simo ini panjangnya 2,3 km ya, kurang lebihnya segitu ya.
Nah, ini di jalan pendekat di sisi Kulon Progo. Jadi jalan pendekatnya itu ada dua ya, ada sisi Kulon Progo dan sisi Bantul. Oke, Sobat OPC, ini saya berjalan ke arah barat ya, akan terus ke barat. Ini masih di jembatan Pandan Simo. Situasinya seperti ini ya. Kalau semakin siang ini semakin ramai yang sisi barat itu. Saya akan ke sisi barat dulu. Layangan setiap hari ada. Oke. Walah, kalau ada yang apa nih ajeng mriki ra sida. Setiap hari ada 3, 4. Oh, gitu. Monggo Pak, monggo ya. Mriki man, Bu? Mriki man sing ngeyep. Oh nggih. Oleh tak anu niki. Monggo. Enten lembae mboten iki. Waduh lomboke. Tenapa-napa pun. Jadi kok Pak. Ajeng dodol apa mboten ora lho tak. Ini makin siang udah makin sepi. Kita akan berjalan ke arah barat sampai barat sana ya. Yang sini aneka kuliner, nasi nasi uduk. Apa ini? Oh, macam-macam rano. Harapannya apa, Pak? Jembatan Pandan Simo segera diresmikan gitu. Ya, segera Oke. diresmikan. Oke. Nah, terlihat di video dengan drone ini, bagian timur dan bagian sisi yang agak ke barat lagi, ternyata kalau kita amati ada perbedaan dari sisi pengunjung, terutama aktivitasnya. Nah, sisi timur dari jembatan pendekat, dari jalan pendekat di jembatan Pandan Simo sisi Kulon Progo ini, yang batasnya adalah pagar di sisi kanan maupun sisi kiri ini, ternyata banyak pengunjung yang jalan sehat dan sekedar ketemu temannya dengan mengucapkan halo atau hai. Sementara yang sisi barat, di sebelah baratnya batas pagar itu banyak pengunjung yang jalan-jalan tapi juga sambil menikmati kulineran. Nah, istilah itu muncul, Rojali adalah rombongan yang jalan-jalan dan kuliner, sedangkan Roh Jahat adalah rombongan yang halo-halo, hai-hai dengan teman, dan jalan sehat. Mudah-mudahan Sobat OPC tidak salah paham dengan istilah itu. Dan situasi di Jembatan Pandan Simo kali ini, terutama di sisi Kulon Progo ini cukup ramai ya, tapi di sisi semakin mendekati area jembatan memang agak lengang karena di sisi yang Roh Jahat tadi
kebanyakan pengunjung adalah rombongan yang halo-halo, hai-hai dengan teman dan jalan sehat karena ini sudah agak siang dan semakin panas. Namun di sisi barat tetap saja banyak yang duduk-duduk sambil menikmati kuliner yang ada di sepanjang JJLS dekat jembatan Pandan Simo ini. Banyak isu terkait dengan kapan diresmikannya jembatan Pandan Simo ini atau kapan dibuka secara fungsional jembatan Pandan Simo ini. Kalau kita runtut dari sejak awal, isu pertama jembatan Pandan Simo ini akan dibuka pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 kemarin yang jatuh sekitar bulan April ya. Tapi karena satu dan lain hal ternyata belum juga dibuka atau belum juga diresmikan karena belum selesai. Kemudian masyarakat masih berharap jembatan Pandan Simo dibuka pada Hari Raya Idul Adha, tapi juga belum dibuka juga. Kemudian pada libur panjang, libur cuti bersama juga belum dibuka ya. Namun masyarakat tetap sabar dan tetap memanfaatkan dan mengambil sisi positifnya. Nah, yang baru saja terdengar adalah jembatan Pandan Simo akan diresmikan pada tanggal 20 Juli dan sempat bikin heboh ya karena pengunjungnya membludak. Nah, info terakhir jembatan Pandan Simo ini sudah diuji kelayakannya dan konon kabarnya akan diresmikan paling lambat pada pertengahan bulan Agustus tahun 2025. Mudah-mudahan isu atau informasi tersebut benar adanya sehingga tinggal menghitung hari saja. Nah, terkait dengan isu kapan diresmikannya jembatan Pandan Simo ini, kenapa masyarakat sangat antusias sekali pengen segera jembatan Pandan Simo ini dibuka? Karena jembatan Pandan Simo ini sangat diharapkan nanti mempermudah, mempersingkat jalur selatan dari Kulon Progo khususnya sampai ke Bantul dan ke timur lagi lebih jauh dan sebaliknya yang dari timur ke barat, sehingga arus lalu lintas, mobilitas barang dan jasa makin lancar, sehingga harapan masyarakat tentu banyak perubahan. Setidak-tidaknya harapannya akan menambah keramaian dan kesejahteraan warga di sekitar jembatan Pandan Simo ini khususnya dan Kulon Progo pada umumnya.
Demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada informasi yang kurang bisa dilengkapi di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya.